Kenapa nggak bisa? 9. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya mute dulu. Jadi kalau kita melihat doa dari ayat 6, 7, 8, dari 7, 7, 8, 9 itu menceritakan bagaimana kehidupan orang yang berilmu ketika menjelaskan atau berdebat dengan orang yang berideologi ateis atau tidak mengenal Tuhan untuk menjelaskan perkara-perkara yang sudah mukhafaf, artinya sudah jelas di dalam kehidupan agama, dan perkara-perkara yang mutasyabihat atau yang samar-samar dalam kehidupan kehidupan agama. Itu di ayat ke-7-nya menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang berilmu berdebat atau menjelaskan tentang masalah yang sudah jelas di dalam urusan agama dan mutasyabihat yang samar-samar di dalam urusan agama. Maka mereka berdoa, orang-orang yang berilmu tadi berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, untuk diberikan kecondongan hati dan keteguhan hati dan tidak diberikan kesesatan setelah Allah itu memberikan hidayah. Kemudian ayat yang kesembilannya yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana ketika ayat ke-8 menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang berilmu itu minta ketetapan hati dan tidak dicondongkan kepada kesesatan setelah diberikan hidayah. Maka ayat ini menegaskan bagaimana salah satu karakter orang yang beriman. Karakternya orang beriman adalah mereka yang meyakini adanya kehidupan hari akhir, yaitu kehidupan hari kiamat, yang membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak beriman, antara orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman akan meyakini bahwa apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka dapatkan, dan apapun yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu mereka, harta mereka, jabatan mereka pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan orang-orang yang tidak beriman itu mereka tidak meyakini bahwa ada hari pembalasan. Makanya ketika menjelaskan tentang ayat yang ke-9, maka kita pahami dari ayat yang ke-8 setelah orang-orang yang berilmu ini minta apa? Minta agar tidak dicondongkan di dalam kesesatan setelah mereka mendapatkan hidayah, untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa nanti di hari kiamat maka Allah itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya, bahwa nanti di hari di mana dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, maka semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan orang beriman sangat meyakini adanya hari pembalasan dan adanya hari-hari kiamat itu. Maka ketika orang yang beriman mengimani di mana hari kiamat itu pasti terjadi, maka hari kiamat itu menjadi obat bagi setiap kekecewaan bagi orang yang beriman. Dan orang beriman itu memahami betul bahwa kehidupan dunia itu tidak pernah memberikan kepuasan dan tidak memberikan kebahagiaan yang abadi. Ketika mereka diberikan kesempitan, ketika mereka diberikan ujian, dan mereka diberikan kelapangan, maka mereka harus ingat nanti di dalam kehidupan akhirat, apapun yang Allah titipkan di dalam kehidupan mereka akan mendapatkan balasan. Kalau diberikan kesedihan, maka ada balasan. Kalau diberikan kekecewaan, maka ada balasan yang membahagiakan nanti dalam kehidupan akhirat. Kalau dizolimi sama seseorang, makanya nanti di dalam kehidupan akhirat ada hakim yang paling tegak, ada hakim yang paling adil, yang akan memberikan keputusan terhadap perkara-perkara yang mereka hadapi di dalam kehidupan dunia. Akhirat itu menjadi obat bagi orang yang beriman ketika di dalam kehidupan dunia mendapatkan banyak ketidaksesuaian di dalam keinginan mereka ketika menjalani kehidupan dunia ini. Banyak perkara-perkara di dalam kehidupan dunia itu yang mengecewakan kita. Kalau orang beriman itu ketika mengimani hari akhir akan menjadikan hatinya itu tenang, akan menjadikan dirinya itu lebih legowo, akan menjadikan dirinya itu lebih lapang terhadap setiap apapun keputusan yang Allah tetapkan di dalam kehidupannya. Tapi orang yang tidak beriman, mereka hanya mengimani YOLO, you only live one. Mereka hanya hidup sekali di dalam kehidupan dunia. Maka ketika mereka hanya meyakini di dalam kehidupan ini hanya hidup sekali, maka mereka akan berbuat apa saja.
Mereka akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka akan menerjang apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, dan mereka akan mencari kepuasan di dalam kehidupan dunia tanpa memikirkan bahwa apa yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan nanti dalam kehidupan akhiratnya. Makanya itu yang menjadikan kita faham akhirat itu menjadi obat penyembuh bagi orang yang beriman atas segala kekecewaan mereka di dalam kehidupan dunia. Kalau hari ini ada yang diambil dari apa yang dicintai di dalam kehidupannya, baik itu hartanya, baik itu jabatannya, maka nggak perlu sedih. Karena memang apa? Karena memang harta, memang jabatan itu dititipkan oleh Allah dalam kehidupan dunia, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau harta itu diambil, maka nggak perlu kecewa, karena memang itu hanya titipan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kalau hari ini ada yang dikecewakan sama teman dari perbuatannya, maka nggak perlu khawatir dan nggak perlu resah. Dan nggak perlu menjadikan kita berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kita paham betul, nanti akan ada hari akhir di mana hakim yang paling tegak yang akan memberikan balasan di dalam semua perbuatan kita. Kalau hari ini ada perkara yang kita sukai, mungkin dari pasangan kita yang diambil terlebih dahulu, maka orang beriman itu akan tenang. Nanti akan ada hari akhir yang akan memberikan obat di dalam kehidupan kita. Kalau kita diberikan pasangan diambil terlebih dahulu, kalau pasangan kita beriman, maka yakinlah orang-orang yang beriman di antara kita nanti akan dipertemukan di dalam kehidupan akhirat kita setelah hari kiamat. Maka kalau kita meyakini itu, maka menjadikan kita tenang. Tidak ada perpisahan sesungguhnya di dalam kehidupan dunia. Kita hanya berbeda jam keberangkatan saja. Kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, maka kita akan menjadi orang yang frustasi. Maka kita akan menjadi orang yang resah di dalam kehidupan kita. Ketika setiap dari apa yang kita miliki diambil oleh Allah, baik pasangan kita, harta kita, jabatan kita, dan apapun nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, kalau diambil kita akan menjadi orang yang sangat resah, orang yang sangat frustasi. Tapi kalau kita meyakini hari akhir dan kita meyakini bahwa nanti ada pembalasan di hari akhir di mana tempat manusia itu dikumpulkan dan diberikan pengadilan yang setegak-tegaknya, maka kita akan menjadi orang yang paling tenang. Makanya itulah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah di dalam kehidupan orang beriman. Allah ciptakan hari akhir, Allah ciptakan hari kedua, Allah ciptakan dunia yang kedua, kehidupan yang kedua, untuk memberikan pembalasan dari setiap kesabaran, dari setiap kesedihan, dari setiap kekecewaan, dari orang yang beriman ketika diberikan di dalam kehidupan dunia. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini orang yang di dalam kehidupannya resah, orang yang di dalam kehidupannya itu frustasi, bahkan banyak di antara apa namanya yang kita jumpai, maka banyak orang yang melakukan bunuh diri, bahkan bunuh dirinya disiarkan secara terang-terangan atau live. Kan ada orang yang bunuh diri di negara-negara maju itu disiarkan secara live. Bahkan orang-orang di negara maju yang mereka tidak beriman kepada Allah, maka ada tempat khusus yang disediakan bagi orang-orang yang sudah frustasi dan pengen mengakhiri hidupnya. Di Jepang itu ada satu hutan yang memang disediakan bagi orang-orang yang sudah frustasi dan pengen bunuh diri. Tetapi orang yang beriman ketika diberikan hubungan antara iman dengan hari akhir menjadikan mereka tenang. Apapun yang terjadi masalah di dalam kehidupannya yang membuat dan memberikan mereka kecewa yang luar biasa, mereka ingat, oh nanti ada hari pembalasan dari setiap kekecewaan saya terhadap masalah-masalah dalam kehidupan saya, perkara-perkara kenikmatan yang diambil, muamalah saya dengan teman saya, padahal saya sudah berbuat baik, tapi teman saya kok jadi menzolimi saya, maka menjadikan kita tenang. Nanti ada hari penegakan di dalam kehidupan akhirat kita untuk membalas dari setiap perbuatan dan setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengkaitkan karakteristik orang yang beriman itu selalu dengan hari akhir. Wa may yu'min billah wa ya'mal sholih wa may yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, Rasulullah gandingkan selalu dengan hari akhir. Kalau kamu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik.
Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Wa may yu'min billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Kalau kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu. Banyak Rasulullah sampaikan itu kaitan antara orang beriman itu dengan hari akhir untuk memberikan pemahaman kepada kita. Nanti akan tiba suatu saat bagaimana manusia itu semua dikumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban dan tidak ada yang lepas satupun dari pertanggungjawaban yang Allah tegakkan di dalam kehidupan setiap hamba. Iman dan hari akhir selalu beriringan yang diberikan penjelasan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah itu tidak menjelaskan wa may yu'min billah wa malaikatihi atau warusulihi, tapi dikaitkan dengan hari akhir untuk memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen bicara, maka orang yang beriman itu akan menjaga bicaranya. Karena dari setiap nada, dari setiap lafaz, dari setiap huruf yang kita keluarkan, nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kalau dia beriman sama hari akhir, maka dia tidak akan mengeluarkan kata-kata kecuali adalah kata-kata yang baik dan kata-kata yang bermanfaat, yang akan meringankan dia di hari akhirnya, di hari hisabnya. Kalau orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia akan menjaga muamalahnya dengan tetangganya, dengan dengan lingkungan sekitarnya, dan disuruh berbuat baik. Semua perkara muamalah, semua perkara yang ada di dalam kehidupan kita itu Rasulullah kaitkan dan Rasulullah itu sandingkan iman dengan hari akhir untuk memberikan pemahaman kepada kita. Nanti akan tiba suatu hari di mana orang-orang itu dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat untuk diminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang dilakukan, dari setiap anggota tubuhnya, dari apapun yang dititipkan oleh Allah di dalam kehidupannya. Makanya kalau di hari ini kita melihat perkara-perkara dunia yang membuat hari ini kita itu sangat terkagum-kagum. Ada banyak orang yang tidak beriman di antara kita, ketika membeli sesuatu itu sudah di luar nalar kita, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak beriman, yang diberikan memang keluasan harta. Hartanya luar biasa. Membeli mobil itu sudah seharga mungkin rumah sama semua perkebunan kita. Sekali beli mobil, harga mobilnya 5 miliar. Sekali beli mobil, harga mobilnya itu sampai puluhan miliar. Yang membuat kita itu takjub. Kalau kita tidak kaitkan keimanan kita dengan apa yang kita lihat dengan hari akhir, maka kita akan terbawa dengan tulul amal. Tulul amal itu apa? Panjang angan-angan kita. Akhirnya kita membandingkan. Dan kita itu seringkali yang namanya fitnah di dalam kehidupan kita dari harta kita itu akan membawa angan-angan kita itu menjadi angan-angan itu yang panjang angan. Menjadikan kita itu pengen juga, ya kapan ya saya bisa punya uang 5 miliar, saya bisa punya uang 10 miliar, saya bisa punya rumah seharga ini, saya bisa punya ini. Akhirnya apa? Yang kita pikirkan hanya perkara-perkara yang membuat kita takjub. Sehingga apa? Keinginan itu muncul tidak beriring dengan kemampuan dan rezeki yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Akhirnya membuat kita resah, membuat kita banyak berpikir, ya kapan ya bisa punya ini, kapan ya bisa punya ini, kapan ya bisa beli ini, kapan ya bisa beli ini. Akhirnya apa? Akhirnya terbawa dan menjadikan hati kita itu tidak tenang. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, waman a'jaba fid dunya qalu innal asa aisal akhirah. Kalau kamu melihat sesuatu yang menakjubkan kamu dalam kehidupan dunia, maka katakan apa? Innal asa aisul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan akhirat. Kehidupan kami adalah kehidupan akhirat untuk memberikan penenang di dalam kehidupan kita. Dan apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Innal asya aisyul akhirah. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, mau ada mobil ya seharga 5 miliar. Maka untuk meredam setiap keinginan kita, penyakit ain yang hadir di dalam kehidupan kita, yang hari ini tanpa kita sadar, dan kita harus mendeteksi apa yang terjadi dalam kehidupan kita dari penyakit-penyakit yang Rasulullah kabarkan, maka untuk meredam keinginan, untuk meredam
panjang angan-angan tadi, maka Rasulullah itu memberikan motivasi di dalam kehidupan kita. Innal aisya aisyul akhirah. Maka kehidupan kami adalah kehidupan akhirat. Maka perkara apapun yang membuat kita lupa di dalam kehidupan dunia, membuat kita terfitnah dalam kehidupan kita, maka Rasulullah itu selalu mengkaitkan dengan akhirat. Kehidupan kita sesungguhnya bukan kehidupan di dalam kehidupan dunia ini, tapi kehidupan kita adalah kehidupan akhirat untuk meredam. Semua nanti akan Allah balas dalam kehidupan akhirat kita. Maka banyaklah bersabar, banyaklah bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita kaitkan kehidupan kita dari kehidupan iman kita dengan kehidupan akhirat kita, menjadikan kita itu faham dan menjadikan kita itu mengerti betul. Yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita itu bukan perkara yang banyak dalam kehidupan kita. Yang ujungnya dari kehidupan kita, yang kita butuhkan itu apa? Ketenangan hati. Ketenangan hati ketika kita beribadah kepada Allah. Apapun yang kita kejar dari usia muda kita sampai menghabiskan usia kita, menghabiskan banyak usia produktif kita, yang kita tumpuk dari apa yang ada di dalam dunia kita, dari harta kita. Kalau tua ujungnya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah 60, 70 tahun, apa sih yang kita cari? Yang kita cari apa kembali ujung-ujungnya? Ketenangan hati. Betul nggak? Apa yang menjadikan kita bahagia di usia tua kita kecuali apalah? Kecuali adalah hati yang tenang. Dari apapun yang kita cari, yang kita tumpuk di dalam kehidupan dunia kita, itu ujungnya itu ketenangan, yang kita cari ketenangan hati. Yang kita cari adalah nafsul mutmainah. Nafsu yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, yang memudahkan kita di dalam taat, yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Kan ujungnya seperti itu. Makanya ketika kita berdoa dengan doa ini, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yuflihul mi'ad, untuk mengajarkan kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita terhadap perkara-perkara dunia. Ya Allah, saya paham dan saya ngerti betul ya Allah. Nanti akan ada hari di mana semua manusia itu Engkau kumpulkan di hari yang tidak ada keraguan. Engkau tidak akan pernah menyelisihi janjimu dari perkara-perkara yang sudah engkau janjikan. Maka kita harus memahami apa nanti yang terjadi dalam pengumpulan manusia. Karena manusia itu akan dikumpulkan dua kali. Dikumpulkan dalam kehidupan dunia dan dikumpulkan dalam kehidupan akhirat. Tempat pengumpulan manusia di dalam kehidupan dunia mana? Nanti di akhir zaman manusia itu akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya negeri Syam. Jadi nanti akhir kehidupan dunia, orang-orang itu akan dikumpulkan di dalam kehidupan mahsyarnya dunia, yaitu negeri Syam. Nah, dalam kehidupan akhirat maka kita akan dikumpulkan di padang yang namanya padang mahsyar. Padang yang luas, yang tanahnya putih putih kemerah-merahan, yang tidak ada tanda satu di antara satu dan yang lainnya, yang ketika kita diberdirikan selama 40 tahun dan wajah kita mendongak ke atas. Tentunya kita paham betul Bapak Ibu, di hari pembangkitan itu, di hari padang mahsyar itu tidak ada perkara yang lebih menegangkan kecuali kita dikumpulkan di situ. Orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya mengerti betul kaitan iman dengan hari akhir, maka menjadi orang yang sangat tenang di dalam kehidupan padang mahsyarnya ketika mereka dikumpulkan. Tapi orang-orang yang menyelisihi janjinya, orang-orang yang tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka dia akan menjadi orang yang sangat takut, yang sangat khawatir terhadap perkara pengumpulan di padang mahsyar. Maka kita paham betul apa yang Allah sampaikan dari perkara yang sedikit, yang gaib, yang sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Siapa orang yang pertama kali nanti akan dikumpulkan di dalam padang mahsyar dan akan dihisab oleh Allah yang pertama kali. Ini sudah saya sering sampaikan. Inama awalan nasi yugdo yaumal qiyamati salah satu. Orang yang pertama yang akan dihisab oleh Allah, yang akan diminta pertanggungjawaban pertama oleh Allah, adalah orang yang mengajarkan Quran dan orang yang belajar Quran, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang bersedekah di jalan Allah, yang akan dipanggil pertama.
Yang ketika mereka niat mereka salah, maka mereka akan dibenamkan wajahnya di padang mahsyar, diseret oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan sempoyongan, adalah orang-orang yang makan riba di dalam kehidupannya. Mereka seperti kerasukan setan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang selalu menentang kepada Allah. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, kok bisa Allah itu menjalankan orang nanti dalam kehidupan mahsyar, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki? Apa jawaban Rasulullah? Bukankah itu hal sesuatu yang mudah bagi Allah? Kalau Allah bisa memperjalankan manusia dalam kehidupan dunia dengan kakinya, maka mudah bagi Allah memperjalankan manusia di padang mahsyar dengan kepalanya. Dan itu diberikan kepada orang-orang kafir. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan miring-miring, ketika dia dibangkitkan dalam keadaan miring-miring. Siapa? Adalah orang yang ketika dalam kehidupan dunia mereka mengambil poligami, tetapi mereka tidak bisa imbang atau tidak bisa adil kepada istri-istri mereka. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya, hanya tulangnya saja. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan ketika di dalam kehidupan dunia mereka lebih suka meminta-minta, padahal mereka masih mampu. Mereka suka meminta-minta dari perkara dunia. Mereka meminta-minta untuk dibantu, padahal mereka mampu untuk melakukan sendiri. Maka itu yang menjadikan kita paham. Allah menggambarkan perkara-perkara di dalam kehidupan pengumpulan manusia, bagaimana kondisi manusia untuk memberikan kita itu ketenangan, untuk memberikan kita pelajaran. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang menjadikan kita itu tidak tenang dalam kehidupan akhirat. Maka ketika kita berdoa dengan doa ini, agar Allah itu menjaga setiap perbuatan kita, setiap perkara kita di dalam kehidupan dunia, agar Allah itu membimbing kita dari setiap perkara yang menjadikan kita itu terhinakan dan menjadikan kita itu tidak tenang dalam kehidupan akhirat kita. Maka itu yang menjadikan kita paham. Nanti dalam kehidupan akhirat, maka ada perkara-perkara yang akan Allah timbang dari semua amal kita. Para ulama mengatakan apa yang akan ditimbang di dalam kehidupan akhirat kita, dalam kehidupan mahsyar kita. Maka para ulama menjelaskan ada tiga yang akan ditimbang oleh Allah dalam kehidupan akhirat kita. Yang pertama yang akan ditimbang adalah satu, adalah amal kita. Yang ditimbang oleh Allah nanti akan yaitu amal kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan melebihi dari akhlak yang mulia. Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallah lil azim, artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, maha suci Allah yang maha agung. Artinya amal yang kita lakukan itu yang akan ditimbang. Yang kedua, kata para ulama, yang ditimbang itu adalah tubuh kita. Ada tubuh kita, karena ada keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang bertubuh besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah beratnya tidak sampai seberat sayap nyamuk. Jadi yang pertama ditimbang amalnya, yang kedua para ulama dari hadis ini menjelaskan ada orang-orang yang ditimbang adalah badannya, sebagaimana kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pernah diketawai para sahabat, Bapak Ibu. Abdullah bin Mas'ud itu pernah ditertawakan para sahabat ketika gamis atau ketika bajunya itu tersingkap. Ketika bajunya tersingkap, Abdullah bin Mas'ud itu punya betis yang kecil, Bapak Ibu. Punya betis yang kecil. Ketika bajunya tersingkap, maka para sahabat itu tertawa melihat tersingkapnya bajunya Abdullah bin Mas'ud. Dan kita paham betul bagaimana kemuliaan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah melihat kejadian itu, maka Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian ketawakan? Ya Rasulullah, sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Maka Rasulullah memberikan peringatan kepada para sahabat. Wahai sahabatku sekalian,
maka betisnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti di dalam kehidupan akhirat lebih berat dari 2 gunung Uhud. Dari 2 gunung Uhud. Untuk menunjukkan kemuliaan Abdullah bin Mas'ud. Dan itu menjadikan kita paham. Yang ditimbang yang kedua adalah tubuh kita, kata para ulama dari hadis-hadis tadi. Yang ketiga yang ditimbang adalah buku catatan amalan kita. Buku catatan amalan kita. Di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bagaimana amalan-amalan kita akan dicatat oleh Allah di dalam buku catatan amal, yaitu tentang kartu bitokoh, yaitu kartu la ilaha illallah, di mana nanti di dalam kehidupan akhirat akan didatangkan salah seorang yang mempunyai catatan amal, artinya buku catatannya, yang mempunyai catatan amal yang sangat banyak. Dia mempunyai catatan amal yaitu 99 kotak catatan amal. Dari setiap kotak itu maka dibuka semuanya, dan tidak ada perkara yang ketika kotak itu satu persatu dibuka kecuali adalah catatan dosanya, dan catatan itu ketika dibuka sejauh mata memandang. Bapak Ibu bisa melihat sejauh mata memandang, jadi tidak terbatas. Ketika dibuka satu, maka semua tentang catatan dosanya. Dibuka yang kedua, semua tentang catatan dosanya. Dan Allah bertanya, adakah yang engkau ingkari, wahai hambaku? Tidak ya Allah. Catatan kedua dibuka. Kemudian Allah bertanya, adakah yang engkau ingkari dari catatan ini? Tidak ada ya Allah. Semuanya tentang masalah dosa. Dan orang itu sudah mengira bahwa semua catatan dosa ini yang akan menjadikan dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Allah berfirman, wahai hambaku, masih ada satu kotak yang belum saya buka. Maka hamba itu bertanya, ya Allah, sudah engkau tampakkan semua dari semua catatan amal saya, dari dosa-dosa saya sudah ditampakkan semua. Apalagi yang tersisa dari amalanku? Sesungguhnya engkau masih punya satu kotak. Kemudian kotak itu dibuka, dan kotak itu ketika dibuka dan ditimbang lebih berat dari 99 catatan amalan dosanya. Dan kotak itu adalah kartu yang namanya kartu bitokoh. Kartu bitokoh itu adalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah ketika orang itu di dalam kehidupan dunia masih punya iman dan tidak syirik kepada Allah dari perkara la ilaha illallah, dan dia tahu betul konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu yang menjadikan kita faham. Yang ketiga yang ditimbang adalah buku catatan amal kita. Kalau kita paham Bapak Ibu, amal kita ditimbang, bagaimana kondisi tubuh kita ditimbang, bagaimana amal catatan kita ditimbang, kita kaitkan dengan doa tadi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, bahwa nanti akan dikumpulkan manusia di dalam kehidupan akhirat yang tidak di hari itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Maka kita bayangkan Bapak Ibu, dari amal yang kita lakukan, dari perkara tubuh yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita dari catatan amal kita, maka siapa orang yang paling tenang di dalam kehidupan akhirat di padang mahsyar nanti? Adalah orang yang mereka adalah amalnya yang dilakukan dengan amal yang dilakukan dengan benar. Tubuh mereka yang dititipkan adalah tubuh yang dipakai, semuanya dikembalikan titipan itu kepada Allah. Dari semua yang dititipkan itu kembali kepada Allah, tidak dalam kondisi cacat. Artinya apa? Mata dititipkan oleh Allah dalam kebaikan, maka mata itu tidak pernah Allah gunakan dalam perkara yang tidak diridhoi oleh. Artinya hidungnya tidak pernah dipakai dalam perkara maksiat di dalam kehidupan dunia. Telinga, mata, mulut, dan semua anggota tubuhnya ketika diminta oleh Allah pertanggungjawaban, maka dikembalikan dalam keadaan yang baik, tidak ada cacatnya. Semua Allah titipkan dalam kondisi baik, dan semua akan diminta pertanggungjawaban juga dalam kondisi baik. Tentunya orang yang paling resah dan orang yang paling tidak tenang adalah ketika semua titipan yang Allah nanti akan minta tetapi ada cacatnya, ada dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, ada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah yang dilakukan. Sehingga apa? Ketika di padang mahsyar
ditegakkan semua manusia, dikumpulkan semua manusia, yang dimana di dalamnya di hari itu tidak ada keraguan darinya, dan tidak ada hakim yang paling adil kecuali adalah Allah. Maka orang yang paling tenang adalah orang yang di dalam kehidupan dunia dititipkan apapun di dalam kehidupan dunia, ketika diambil lagi oleh Allah maka dikembalikan dalam keadaan tidak ada cacatnya. Itulah yang kita harapkan. Makanya doa ini mengajarkan kepada kita agar ketika kita dikumpulkan di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka menjadikan kita adalah orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan tenang. Orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak resah, dalam keadaan yang tenang kondisi jiwanya dari perkara-perkara yang dititipkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Maka kita paham betul agar kita tenang di dalam kehidupan kita dari perkara yang Allah titipkan, maka ada satu kata yang bisa menjadikan kita tenang di dalam kehidupan kita dari perkara ini, yang sering kita sebut sebagai takwa. Yang sering kita sebut sebagai takwa. Artinya apa? Kalau kita beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka bertakwalah kepada Allah. Apa artinya takwa? Artinya takwa di dalam kehidupan kita sering kita artikan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya apa? Artinya ketika kita pengen menjadi orang yang tenang, ketika di hari itu dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar dan ditegakkan hari tegak-tegaknya, maka kita menjadi orang yang paling tenang ketika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Artinya orang yang paling mulia siapa nanti dalam kehidupan akhirat. Allah tidak menyebutkan yang paling banyak hartanya. Allah tidak menyebutkan yang paling bagus mukanya. Allah tidak menyebutkan yang paling yang paling cantik. Allah tidak menyebutkan yang paling ganteng. Tapi Allah memberikan satu ukuran yang menjadikan semua kita harusnya menjadi orang yang beriman yang tenang. Ukuran itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia nanti di dalam kehidupan akhirat diukur dari berapa takwanya dia kepada Allah. Berapa banyaknya dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan berapa banyaknya komitmen dia untuk meninggalkan setiap larangan yang Allah perintahkan. Makanya menjadi orang beriman itu simple Bapak Ibu. Menjadi orang yang beriman itu sederhana banget. Lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Yang menjadi perkara di dalam kehidupan kita, kadang yang Allah perintahkan saja kita tidak ngerti. Yang Allah disuruh menjauhi kadang kita nggak ngerti karena kebodohan kita ketika kita tidak mau belajar dari perkara-perkara yang Allah perintahkan dan dari perkara-perkara yang Allah disuruh tinggalkan. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Sudah kembali lagi belum? Sudah, tapi agak jauh, Ustaz. Kecil. Sudah jelas, sudah jelas. Sudah jelas. Kecil, masih kecil sekali. Kecil, Pak Ustaz. Sinyalnya agak nggak stabil kalau pagi, nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Bagus. Kita ulang lagi. Apa yang menjadikan kita tenang nanti ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di mana di hari itu tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu menjadi ukuran yang perlu kita pahami bersama. Ketika orang beriman menjadi tenang ketika mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tadi saya sebutkan, tidak ada perkara yang paling mulia di hadapan Allah dari kita kecuali adalah takwa kita. Allah tidak pernah mengukur dari bentuk fisik kita, Allah tidak pernah mengukur dari banyaknya yang kita punya, Allah tidak mengukur dari berapa tingginya jabatan kita dan berapa tingginya kita ketika kita menjadi menjadi orang yang berpendidikan dalam kehidupan kita. Enggak, semuanya tidak diukur dari itu, tapi yang diukur oleh Allah adalah seberapa besar takwanya kita kepada Allah, seberapa besar komitmen kita untuk menjalankan setiap perintah yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita, dan seberapa besar komitmen kita meninggalkan
meninggalkan perkara yang Allah tidak ridhoi. Itulah yang menjadikan kita faham. Kita belajar yang terakhir dari apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dari definisi takwa. Ali bin Abi Thalib menyampaikan definisi takwa di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Artinya apa? Menghadirkan rasa takut di dalam kehidupan kita. Jadi seberapa besar tingkat ketakwaan seseorang itu diukur seberapa besar dia menghadirkan rasa takutnya dia kepada Allah. Takut ketika panggilan Allah tidak segera direspon. Takut ketika setiap perintah Allah tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Takut ketika apa yang Allah perintahkan tidak difahami dan hanya menjadi rutinitas di dalam kehidupannya. Takut perintah yang Allah turunkan di dalam kehidupannya lewat di dalam kehidupannya dan tidak dijalankan. Jadi yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Takut ketika perintah Allah tidak dilaksanakan dan tidak difahami dalam kehidupan dunia. Hadirnya rasa takut menjadi salah satu ukuran bagaimana tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Takut ketika menjalankan maksiat dan menjalankan dosa yang hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mana takwa adalah al-amalu bin tangzil. Al-amalu bin tangzil. Artinya apa? Amal yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Allah sudah memberikan syariat, Allah sudah memberikan ketentuan dan batas hukum yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Jangan suka merubah-rubah perkara-perkara yang sudah Allah tetapkan dan Allah turunkan dalam kehidupan kita. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Salah satu yang menjadi kaidah yang disampaikan dalam kitab Qawaid Nabawiyah. Salah satunya adalah man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Semua yang dikerjakan kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunanku maka fahuwa raddun. Orang-orang yang melebih-lebihkan ibadah yang tidak sesuai dengan perintahnya Rasulullah SAW maka fahuwa raddun. Semuanya itu tertolak di hadapan Allah. Itulah tingkat takwa kita kepada Allah, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi amal yang kita lakukan adalah amal yang sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dan Allah tuntunkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, al-qanaatu bil qalil, yaitu qanaah terhadap perkara yang sedikit. Al-qanaatu bil qalil. Qanaah terhadap perkara yang sedikit. Kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan itu? Karena ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kita merasa cukup dengan perkara yang sedikit itu berat. Kalau kita qanaah dengan perkara yang banyak, itu mudah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita qanaah dengan perkara yang sedikit itu berat. Dan itu ukuran takwa, kata Ali bin Abi Thalib. Salah satu ukuran takwa kita kepada Allah adalah kita qanaah terhadap perkara yang sedikit. Bukankah kita evaluasi dalam kehidupan kita? Kalau kita diberikan perkara yang sedikit itu lebih mudah gerundel di dalam kehidupan hati kita. Kita mudah protes kepada Allah. Padahal ketika kita qanaah, kita terima setiap pemberian dari Allah, setiap pembagian dari Allah, walaupun itu sedikit, itu salah satu bentuk ukuran takwa kita di hadapan Allah. Yang ketiga, istidatul liyaumir rahim. Artinya apa? Persiapan kehidupan akhirat kita itu lebih detail daripada persiapan kehidupan dunia kita. Sekarang kita evaluasi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Tidak usah mengevaluasi kehidupan orang lain, tapi kita evaluasi kehidupan kita. Yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, salah satu ukuran ketakwaan itu apa? Istidatul liyaumir rahim. Persiapan akhiratnya itu lebih matang dan lebih detail daripada persiapan dunianya. Sekarang kita evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah perkara-perkara akhirat kita, roadmap kita di dalam kehidupan akhirat itu lebih detail daripada perkara-perkara dunia kita? Karena Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan, ada orang itu hamba dunia, ada orang itu hamba akhirat. Apa orang itu yang hamba dunia? Adalah orang ketika di dalam kehidupannya itu lebih detail roadmap-nya daripada kehidupan akhiratnya. Ada orang yang ditanya ketika apa yang menjadi tujuan dalam hidupmu? Apa yang bisa kamu lakukan nanti setelah umur segini. Mereka itu bisa menjelaskan dengan detail. Nanti saya umur 20 tahun lulus kuliah, umur
21 sudah bisa kerja di tempat terbaik, 25 sudah cukup modalnya buat nikah, sudah 30 sudah punya rumah, 32 punya mobil, 36 sudah bisa punya ini, 40 mereka itu detail. Apa namanya? Ketika menceritakan. Nah, umur-umur itu tuh apa yang mau kamu lakukan? Saya belajar ini, nambah private ini, nambah kursus ini, nambah ini, semuanya bisa diceritakan dengan detail. Tapi ketika ditanya, apa roadmap-mu dalam kehidupan akhirat? Ya sholat. Kalau sholatmu tidak diterima, ya puasa. Puasamu tidak diterima, ya sudah, itu saja. Akhirnya artinya apa? Dia kalau ditanya roadmap-nya dia, perjalanan dia menuju akhiratnya itu sedikit sekali yang bisa dia ceritakan dari apa yang dilakukan. Berbeda dengan ketika dia ditanya dengan roadmap-nya dunia. Ketika ditanya dunia detail banget Bapak Ibu. Sampai nanti saya di sini kursusnya 3 tahun nih, 3 tahun setengah. Kalau dari sini nanti dapat ini dapat ini. Dia bisa diceritakan dengan detail. Yang ditambahkan nanti ini tentang masalah ini, skill ini, dan ini. Semuanya itu detail dia ceritakan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Begitu detail roadmap-nya dia tentang urusan dunia, tapi sedikit sekali ketika ditanya, apa yang akan kamu lakukan untuk menuju kepada kehidupan akhiratmu, kepada surgamu? Maka dia hanya bisa menjelaskan sedikit sekali. Makanya Rasulullah itu betul banget ketika menyampaikan dalam kehidupan kita. Abghadur rijalu indallahi alimun fid dunya jahilun anil akhirah. Siapa orang yang paling Allah benci dalam kehidupan dunia di bawah kolong langit ini? Salah satu yang Allah benci itu apa? Orang yang dia paham detail tentang urusan dunianya, tapi dia bodoh tentang urusan akhiratnya. Itu hamba dunia. Yang kedua adalah hamba akhirat. Ada orang-orang itu yang memang menjadi hamba akhirat. Ketika ditanya tentang urusan dunianya, dia nggak begitu detail. Nggak begitu detail dia bisa menjelaskan. Nggak tahu resolusimu apa 2026. Nggak begitu detail. Tapi kalau hamba dunia, dia ngerti betul 2026 itu selalu dirubah revolusinya. Nanti 2027 masuk tahun lagi, revolusinya berubah lagi. Tapi kalau orang hamba akhirat itu semua yang dia lakukan itu untuk menuju akhiratnya. Dia tanya tentang masalah dunianya, apapun yang dia lakukan dalam kehidupan dunia itu selalu dikaitkan dengan kehidupan akhiratnya. Ketika ditanya dengan kehidupan akhiratnya, apa yang kamu lakukan? Roadmap-mu apa dalam kehidupan akhirat? Saya pengen sholat. Saya pengen memperbaiki sholat. Kalau sholatmu nggak diterima, saya dari hajinya. Kalau hajimu tetap nggak diterima, saya dari sedekah. Sedekahmu kalau nggak diterima, saya dari membangun hubungan baik dengan orang tua. Kalau nggak diterima lagi, saja dengan puasa. Puasa nggak diterima lagi dengan amal-amal yang disembunyikan. Kalau amal-amal yang disembunyikan nggak diterima lagi dengan ini. Mereka itu bisa jawab detail apa yang mereka lakukan untuk kehidupan akhirat mereka. Saya memperbaiki dari kualitas saya sholat. Kalau itu nggak diterima lagi, saya memperbaiki kualitas bacaan saya. Kalau itu nggak diterima lagi, saya dari doa saya benar. Kalau itu nggak diterima lagi, saya dari ini. Banyak perkara yang dia lakukan untuk roadmap dia dalam kehidupan akhirat kita. Maka itu yang menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Masukkan di dalam hati kita. Apa saya menjadi hamba dunia atau saya menjadi hamba akhirat? Untuk merenung di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita belajar Bapak Ibu dari orang Romawi, orang Persia dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa melihat mana yang hamba dunia, mana yang hamba akhirat. Bapak Ibu, kalau kita ke Italia, ke Roma, Bapak Ibu pernah melihat ya bangunan-bangunan yang ada di sana. Orang Romawi, orang Yunani itu kalau membuat bangunan itu begitu detail Bapak Ibu. Indah kan kalau membuat bangunan. Sampai jendelanya saja ukirannya itu sangat detail. Sampai jendelanya itu simetris. Sampai pokoknya itu kalau membuat itu begitu detail dia. Sampai indah, sampai rapi, detail banget dari bangunan-bangunnya. Dari setiap bangunan mereka itu bikin detail. Tapi kalau kita ke Mekah, Bapak Ibu, kita ke Madinah, tidak ada bangunan yang lebih megah itu kecuali adalah Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Kalau kita sudah keluar
dari pelataran Masjid Nabawi, pelataran masjid apa namanya, Masjidil Haram, kita sudah 1 kilo keluar, 2 kilo keluar, yang terlihat itu hanya apa? Hanya padang pasir sama batu. Hanya padang pasir sama batu. Kita tidak pernah menemui yang namanya istananya Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf itu berhak punya istana. Saking kayanya itu berhak punya istana. Berapa warisannya Abdurrahman bin Auf itu, Bu? Satu istrinya itu 100.000 dinar, Bapak Ibu. 100.000 dinar. Kalau kita uangkan dengan uang rupiah hari ini, satu istrinya itu mendapatkan 3 triliun. Mendapatkan 3 triliun. Itu baru satu istrinya. Abdurrahman bin Auf itu punya beberapa istri. Dan punya beberapa anak. Bukankah kita mengerti kalau pembagian waris itu, harta anak itu, yang didapatkan anak itu lebih besar. Kalau satu istri saja dapat 3 triliun, ada beberapa istri sudah berapa triliun. Kemudian anaknya pasti jatahnya akan lebih besar, kan? Tapi sekayanya Abdurrahman bin Auf, pernah kita ke Mekah, ke Madinah mendapatkan istananya Abdurrahman bin Auf, istananya Umar. Padahal Umar itu yang menaklukkan Persia dan Romawi. Tapi pernah kita mendapatkan istananya Umar, istananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istananya para sahabat. Kita tidak pernah mendapatkan istana-istana dari para sahabat karena mereka paham betul kehidupan mereka bukan kehidupan di atas tanah, tapi kehidupan mereka adalah kehidupan di bawah tanah. Berbeda dengan orang Persia dan orang Romawi ketika membangun rumah-rumah mereka, membangun istana-istana mereka. Mereka itu sangat detail ornamennya, sangat rinci ornamennya, untuk menunjukkan kepada kita apa dari dua perbedaan ini. Mana yang hidupnya detail dalam kehidupan dunia, mana yang hidupnya detail dalam kehidupan akhirat. Mana yang hamba dunia, mana yang hamba akhirat. Untuk memberikan pelajaran kepada kita. Itulah yang menjadikan kita paham. Di dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yuflihul mi'ad, untuk memberikan pelajaran kepada kita. Nanti akan datang suatu hari di mana manusia itu dikumpulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya pada hari itu, dan Allah itu akan membalas dari setiap perbuatan kita. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Tidak pernah menyelisihi janjinya. Untuk memberikan pemahaman kepada kita. Orang-orang yang beriman selalu mengkaitkan kehidupan dunianya dengan kehidupan akhiratnya. Orang-orang yang beriman akan tenang di dalam kehidupannya dari perkara-perkara yang dia dapatkan di dalam kehidupannya. Allah sempitkan hartanya, tenang. Semua nanti ada balasannya. Allah berikan kekecewaan, Allah ambil dari orang yang terkasihnya, orang yang paling disayanginya, anak yang diambil darinya, harta yang diambil, apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupannya menjadikan dia itu orang yang tenang. Karena dia tahu ini hanya kehidupan dunia sementara yang dititipkan. Yang saya kejar adalah kehidupan di bawah tanah, bukan kehidupan di atas tanah. Makanya para sahabat itu ketika kaum muslimin itu berperang itu luar biasa, Bapak Ibu. Ketika mereka berperang bahwa pasukan kaum muslimin itu selalu 1:3. Ketika mereka berhadapan dengan orang Romawi, dengan orang Persia, dan kita paham betul orang Romawi, orang Persia itu kalah dengan kaum muslimin yang jumlahnya tidak sebanyak jumlah dari pasukan mereka. Tapi ketika mereka sudah datang di medan perang, maka tidak ada yang mereka cari kecuali adalah kehidupan di bawah tanah. Ketika mereka jihad, tidak ada yang mereka cari kecuali adalah kehidupan di bawah tanah. Sampai orang Romawi dan orang Persia itu memberikan kesaksian, saya itu berperang dengan bangsa jin. Yang mereka cari itu bukan sesuatu yang umumnya orang cari, yaitu kekayaan, kemenangan, bukan. Tapi yang mereka cari adalah kehidupan di bawah tanah. Karena mereka, para sahabat, meyakini bahwa hidup mereka bukan hidup yang di atas tanah, tapi mereka meyakini bahwa hidup mereka yang sebenarnya adalah hidup di bawah tanah. Itulah yang menjadikan kita paham, Bapak Ibu. Dan kita tenang di dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang kita hadirkan di dalam kehidupan kita yang menjadikan kita tenang di dalam kehidupan iman kita, kecuali semuanya harus kita ingatkan dan kita kaitkan dengan kehidupan akhirat kita.
ketika kita hidup berumah tangga, Bapak Ibu. Ini kita masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu mengharapkan pasangan kita itu pasangan yang sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Kita punya istri yang sangat sempurna, kita punya suami yang sangat sempurna, tapi berapa banyak perkara-perkara yang menjadikan kita kecewa di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita mendapati pasangan kita banyak kurangnya, kita mendapati pasangan kita banyak salahnya. Kalau kita tidak kaitkan dengan kehidupan akhirat kita, maka kita akan berat menjalani kehidupan kita. Menjalani kehidupan rumah tangga kita. Kalau semuanya tidak kita kaitkan dengan kehidupan akhirat, ya Allah, saya dulu menikah karenamu. Engkau sudah titipkan istri yang seperti ini. Maka apa? Berikan aku kesabaran. Kalau istri saya masih banyak kurangnya, banyak memberikan kecewa kepada saya, karena tidak ada yang saya harapkan ketika saya menikah itu kecuali balasannya adalah pahala darimu. Kalau itu tidak dikaitkan dengan kehidupan akhirat, maka kita akan resah di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu membandingkan pasangan kita dengan pasangan yang lain. Pasangan kita, di luar sana pasangannya gini-gini. Kita akan membandingkan terus. Begitu juga dengan istri. Pengen mengharapkan suami itu yang perfect. Yang luar biasa perhatiannya, yang sayang, yang bisa memberikan apapun di dalam kehidupannya, yang bisa memberikan lebih, kemewahan dan segala macam. Tapi kalau tidak kita kaitkan dengan akhirat kita, maka ketika ada perkara yang mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan kita sebagai seorang istri dari suami kita, maka akan menjadikan kita itu resah di dalam kehidupan kita. Menjadikan kita tidak tenang dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita kaitkan dengan kehidupan akhirat, itulah yang menguatkan kita dan itu yang menenangkan kita. Ya Allah, dulu saya menikah. Tidak ada niat yang lain kecuali saya niatkan untuk ibadah kepadamu. Kalau saya diberikan suami yang seperti ini, ya Allah, berikan tambahkan kesabaran di dalam kehidupan saya. Semoga semua yang saya hadapi ini menjadi pahala nanti dalam kehidupan akhirat. Mungkin ini adalah jalan surga yang kau titipkan dalam kehidupan saya. Berikan saya kesabaran, berikan saya kekuatan. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yuflihul mi'ad. Untuk memberikan pelajaran kepada kita. Tidak ada perkara yang bisa menenangkan kehidupan orang beriman kecuali adalah semuanya harus dikaitkan dengan perkara-perkara akhirat kita. Tidak ada perkara yang akan terlewat di dalam kehidupan akhirat kita dari perkara apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita kecuali adalah hakim yang paling adil yang akan memberi keadilan kita di dalam kehidupan akhirat kita. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini ada